keranda terbang, lampor. Kisah penuh dan sebab mengapa terjadi. Kemungkinan yang Anda sebut kurung dedes adalah pelafalan atau perbedaan sebutan. Lampor, hantu atau pasukan gaib pembawa keranda terbang yang sangat terkenal di tanah Jawa. Apa itu sebenarnya? Lampor adalah nama legenda. Keranda mayat yang melayang atau terbang, digotong makhluk halus, berarak di udara, berbau kematian, membawa petaka atau wabah, kematian mendadak. Suara khas, deru angin berat, bunyi iringan, kadang seruan. Welwo, welwo. Wujud, keranda putih atau buram, disokong pasukan jin atau bayangan gelap. Ada yang melihat sosok tinggi besar bermata merah menyala. Waktu muncul, maghrib atau dini hari, saat batas dunia tipis. Dilarang keras keluar atau buka jendela. Sebab utama munculnya. 1. Pertanda wabah atau penyakit besar. Zaman dulu, saat bencana, kematian berdatangan secara tiba-tiba yang tak bisa dijelaskan akal manusia. Lampor dianggap sebagai penjemput massal. Tanda alam atau kuasa gaib sedang berjalan, mengambil nyawa atau menghukum daerah yang masih punya hutang atau masalah batin yang belum diselesaikan. 2. Pasukan penguasa alam bawah atau laut selatan. Banyak versi menyebut, lampor adalah barisan utusan Nyi Blorong atau kekuatan laut selatan atau kekuatan alam yang marah. Muncul dengan angin kencang, mencari tumbal atau melaksanakan perintah penghukuman atau pembersihan wilayah yang tidak aman secara batin atau ritual. 3. Penjelasan lain, ingatan tragedi dan ketakutan kolektif. Juga dipahami sebagai cerminan ketakutan manusia, kematian yang cepat, tak terduga, tak berdaya seolah jenazah pun berjalan sendiri atau dikawal tenaga lain yang tak terlihat mata biasa. 4. Dipercaya ada hubungan ilmu hitam atau kutukan wilayah. Kadang lewat di atas rumah atau desa tertentu bukan kebetulan. Konon daerah itu ada perbuatan kelam, janji tidak ditepati, atau gangguan energi negatif yang ditarik lewat cara salah. Kisah lengkap, awal sampai akhir. Mulanya, dahulu kala, terutama sejak sekitar tahun 1960 AN di Jawa Timur dan Jawa Tengah, orang tua selalu berpesan berat. Jangan menunggu malam. Tutup pintu rapat, jangan intip jika terdengar suara angin ganjil atau bunyi seperti iringan pengantar jenazah yang makin dekat, tapi tak terlihat orangnya. Suatu malam, langit kelabu, angin tiba-tiba berubah tajam. Suasana sunyi luar biasa, burung hening, serangga hilang. Terdengar bunyi mendekat dari kejauhan, berat, berirama, disertai desis panjang dan bunyi logam beradu seperti rantai, saat muncul. Bagi siapa yang tak sengaja melihat, di udara rendah melayang keranda kadang tampak putih bersih, kadang tua, berdebu, kusam. Bukan meluncur sendiri. Tampak digotong makhluk bayangan atau jin berbaju hitam, tegak, langkah udara tepat, mata bercahaya merah menyala tajam. Angin di jalannya terasa membekukan. Bau hawa tanah kubur bercampur anyir, menyengat langsung ke dada. Lampor berjalan atau terbang lurus atau berputar di atas pemukiman. Jika berhenti atau berputar di atas rumah, itu tanda paling mengerikan, penghuninya akan sakit parah atau hilang nyawa atau terganggu batin abadi. Siapa yang masih di luar rumah, atau berani melongok keluar atau jendela, bisa dibawa ikut hilang tak berbekas, atau pulang lama kemudian dalam keadaan gila atau rusak akal, karena melihat sisi dunia yang terlarang. Perjalanannya, lampor tak berhenti di tempat biasa manusia istirahat. Ia melintasi desa, persimpangan, pemakaman lama, lalu lenyap tiba-tiba bersama suara angin yang makin jauh menuju laut selatan atau tempat sunyi yang jauh dari jangkauan manusia. Tetapi jejaknya tetap terasa. Hawa lembab berat, suasana tegang, dan kabar berdatangan. Beberapa hari kemudian daerah itu sering terkena wabah penyakit, kematian beruntun, atau musibah tak terduga seolah peringatan yang tak ditanggapi oleh warga setempat. Cara selamat dan penutup. Orang yang bijak tahu, bukan ditakuti mati, tapi dihormati. Tertutup rapat di rumah. Jangan menengok, jangan menghina. Perbanyak doa dan kesucian hati. Jangan membuat keributan atau menghalangi jalannya iringan tersebut. Sampai sekarang, lampor atau keranda terbang bukan sekadar benda terbang biasa, tapi simbol nyata bahwa ada batas waktu, tempat, dan urusan alam gaib yang tidak boleh dilanggar sembarangan. Terutama jika sebabnya adalah peringatan besar akan datangnya bahaya bersama yang tak bisa ditawar lagi.